Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar cara menanam cabai keriting di polybag. Sebelum menanam, langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah memilih benih. Memilih jenis benih ataupun varietas benih. Ada banyak varietas di pasaran. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Dan ada dua jenis benih yang saya ketahui, yaitu adalah benih F1 atau filial 1 dan juga benih OP atau open pollinate. Jadi F1 itu hibrida sebenarnya, gabungan antara beberapa jenis tanaman digabung, dipilih indukan yang bagus yang mana, kemudian bapaknya yang mana gitu. Umpamanya sifat dari bapaknya ini pohonnya tinggi, kuat, dan tahan hama. Sedangkan dari ibunya itu buahnya lebat dan juga rasanya pedas seperti itu. Itu digabung dan itu prosesnya sampai 7 turunan lah gitu. Sehingga dapatlah benih yang murni. Nah, benih murni ini kalau ditanam sekali bagus. Nanti kedua kalinya, ketiga kali dan seterusnya biasanya jelek, bahkan tidak berbuah. Tapi benih itu bisa jadi benih murni kembali kalau melalui proses yang sangat lama gitu. Dan benih OP adalah benih open pollinate. Dan ini bagus banget benih OP ini. Kenapa? Karena benih OP ini benih murni yang ketika kita tanam berkali-kali. Jadi contohnya seperti ini. Kita menanam pertama dari benih kemasan dulu, tapi jenis OP ya, open pollinate. Kemudian ada yang matang nih, buah pertama matang dan ini buahnya bagus. Kita ambil, kita tanam dari biji hasil buah yang ini. Kalau dari F1 jadi F2 gitu. Tapi OP ya tetap OP, hasilnya tetap bagus dan itu cenderung seperti benih lokal. Untuk benih lokal atau benih OP yang bisa kalian tanam itu pertama kalau dari ini Andalas ya. Dan juga kalian bisa cek benih bintang Asia. Di situ ada jenis benihnya. Ada benih hibrida, OP, open pollinate. Nah, yang terbaik mana nih untuk skala rumahan seperti kita? Maka saya sarankan beli benih OP aja. Kenapa? Jadi cukup sekali beli aja. Sisanya kita tanam lagi dari hasil panen kita gitu. Langkah kedua yaitu adalah semai benih. Untuk cara menyemai benih, kemudian juga cara membuat media semai, itu bisa kalian simak di link yang ada di deskripsi. Saya tidak akan jabarkan di sini karena nanti waktunya bakalan lama. Langkah ketiga, pindah tanam. Pindah tanam. Kapan bagusnya kita lakukan pindah tanam? Menurut pengalaman saya, ketika kita menyemai benih, kemudian bibitnya itu sudah tumbuh 4 daun sejati ya. Bukan daun kotiledon, tapi 4 daun sejati. Itu waktu yang tepat untuk dipindahkan di polybag. Tapi kalau untuk lahan, 8 daun itu bagusnya. Kenapa? Karena di lahan itu cuacanya lebih ekstrim, lebih luas gitu ya. Sedangkan di sini di polybag kita bisa atur, kita bisa pindah-pindahin kayak gitu. Dan ketika kita memindahkan bibit yang 4 daun itu ke polybag yang lebih besar, maka pertumbuhannya bisa lebih cepat daripada kita tunda-tunda sampai 8 daun. Nah, untuk jam atau waktu ketika kita pindah tanam itu bagusnya kapan? Maka saya jawab malam atau sore. Atau kalau mau pagi banget habis subuh atau jam 6. Kenapa? Karena kalau kita memindahkan bibit ini pada waktu siang hari, maka bibit bakalan stres, kena panas langsung. Kecuali kita punya gubuk seperti itu, kita pindahkan di situ, kita diamin di situ dulu selama 1 hari 1 malam. Nah, ketika paginya baru kita pindahkan ke lahan yang terbuka. Setelah bibit dipindahkan ke media tanam atau polybag yang lebih besar, maka langsung saja tempatkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara penuh. Ini penting banget karena proses fotosintesis tidak akan berlangsung kalau tidak ada sinar matahari. Sinar matahari sangat penting supaya pertumbuhannya cepat, pertumbuhannya bagus, jadi batangnya kuat, imunitasnya kuat juga seperti itu. Kalau seandainya kita tempatkan bibit ini tidak di tempat yang terkena sinar matahari, apa jadinya? Tanaman menjadi putilang, jadi kurus, tinggi, langsing seperti itu. Atau istilah lainnya adalah etiolasi. Nah, ini jelek banget. Kenapa? Karena batang bakalan mudah patah nanti. Kemudian pertumbuhannya tinggi sehingga itu membuat doyong nanti pohonnya. Jadi jelas ya, wajib ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara penuh. Nah, buat kalian yang ingin tahu media tanam apa yang saya pakai, silakan cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada video cara membuat media tanam untuk semua tanaman, termasuk cabai. Langkah 4, perawatan fase vegetatif. Kapan waktu yang pas untuk memupuk tanaman? Jawabannya adalah 7 hari setelah pindah tanam. Ketika kita memindahkan tanam di hari Ahad, maka di Ahad berikutnya kita kocor dengan pupuk. Ini adalah fase vegetatif, yaitu adalah fase pertumbuhan. Kenapa kita harus menunggu 7 hari baru bisa dikasih pupuk? Kenapa enggak langsung aja? Jawabannya, ketika kita memindahkan bibit ke media tanam yang lebih besar, tanaman belum beradaptasi, sehingga pupuk yang kita berikan bisa saja sia-sia, enggak diserap oleh tanaman karena belum beradaptasi. Nah, tapi kalau udah 7 hari, itu biasanya tanaman sudah beradaptasi, sudah ada perkembangan sedikit gitu. Untuk pupuk yang saya gunakan adalah POC Gulma atau POC Jakaba dengan dosis 100 ml per liter air, ditambah asam humat yang mengandung fosfor dengan dosis 2 gram per liter air. Ini kita campur ya antara POC dan juga asam humat, kita aduk-aduk dan kita kocor setiap 7 hari sekali. Untuk cara membuat Jakaba dan POC Gulma, silakan cek link yang ada di deskripsi. Lakukan pemberian pupuk ini, yaitu adalah POC Gulma dan juga asam humat atau Jakaba plus asam humat
itu setiap 7 hari sekali selama fase vegetatif. Selain menggunakan pupuk kocor, kita juga memberikan pupuk dengan metode foliar atau semprot di daun. Pupuk foliar yang saya gunakan adalah asam amino dengan dosis 3 ml per liter air dengan interval 7 hari sekali atau 14 hari sekali. Semprot dengan cara kabut ya, bukan disemprot sampai basah kuyup, enggak, tapi dikabut aja. Itu yang paling bagus. Dan untuk pemupukan semprot atau pemupukan foliar, kalian harus lakukan pada pagi hari atau sore hari ketika daun tanaman ini terkena sinar matahari pagi atau sinar matahari sore. Di situ stomata terbuka dengan lebar sehingga pupuk yang kita berikan bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Untuk cara membuat asam amino, silahkan cek linknya ada di deskripsi. Kalau kalian gak punya asam amino tapi punya POC gulma, maka pakai POC gulma aja dengan dosis 5 ml per liter air. Lakukan penyemprotan ini selama fase vegetatif, yaitu kurang lebih 30 hari. Pada fase ini kita bisa berikan pestisida juga dicampur, nggak jadi masalah dengan pupuk semprot, yaitu pestisida yang saya gunakan adalah ekoenzim ditambah sabun cuci piring. Atau kalau kalian gak punya ekoenzim, bisa pakai rendaman tembakau. Pakai aja itu ya, itu bagus banget. Cukup ambil 10 gram tembakau, kemudian direndam dengan 1 liter air hangat. Biarkan aja selama 24 jam. Setelah itu airnya dipakai, dicampur satu banding satu. Umpamanya kita punya 1 liter rendaman tembakau, maka kita campur 1 liter air biasa. Kita semprot di tanaman yang ada hamanya aja. Atau ya kalau memang susah menyeleksi, ya udah semprot habis aja semua. Atau kalau kalian punya jadam sulfur dan juga jadam wetting agent, pakai itu aja. Tapi jadam wetting agent dan juga jadam sulfur nggak bisa dicampur dengan pupuk yang lain. Justru kita harus menggunakan air yang lunak. Ya kalau untuk menggunakan pestisida jadam sulfur ini dosisnya cukup 5 ml per liter air. Begitu juga jadam wetting agentnya 5 ml per liter air. Lakukan pemberian pestisida ini setiap 7 hari sekali. Nah, kalau penyakitnya udah terlanjur parah dan sulit untuk diobati, jujur saja kalau pakai pestisida organik itu agak sulit untuk menyembuhkan tanaman yang sudah terlanjur kena penyakit gitu ya. Jadi kalian bisa pakai insektisida kimia, yaitu berbahan aktif abamectin 18 gram per liter. Nah, dosisnya 1,5 ml per liter air. Nah, di situ bisa kalian tambah sabun cuci piring, dosisnya 3 ml per liter air. Semprot dengan pestisida itu seperlunya saja. Kalau hamanya udah hilang dan juga tanamannya udah sembuh, udah berhenti. Jangan sering-sering pakai pestisida sintetis. Nah, kalau untuk penyakit yang busuk batang atau busuk daun atau busuk buah, kalian bisa gunakan fungisida berbahan aktif mancozeb 80%. Dosisnya itu sekitar 1,5 gram sampai dengan 5 gram, tergantung penyakitnya ya. Kalau parah biasanya pakai yang banyak, 5 gram per liter air. Intervalnya berapa kali? Yaitu seperlunya saja, 7 hari sekali atau bahkan sekali pakai. Kalau udah sembuh udah selesai, gak usah dipakai lagi. Sebelum tanaman kita terkena penyakit, maka dari itu dari awal, yaitu dari pengolahan media tanam, kita wajib memberikan fungisida atau agensi hayati kepada media tanam kita. Di antaranya adalah Trichoderma, Gliocladium, JMS, Jadam Microbial Solution. Itu juga bisa menghindari atau mencegah penyakit patogen pada tanaman kita. Untuk cara membuatnya silahkan cek link yang ada di deskripsi. Langkah 5, perawatan fase generatif. Biasanya pada usia 30 hari setelah tanam, tanaman sudah masuk fase generatif, yaitu fase tanaman itu udah mulai numbuh bunga dan juga sudah mau berbuah. Kalau umur tanaman kalian sudah 30 hari setelah tanam tapi ternyata belum numbuh bunga, bisa dipastikan bahwa media tanam yang kalian gunakan kurang subur dan itu fatal banget. Makanya ketika kita menanam tanaman di polybag, kita wajib menggunakan ukuran polybag yang benar-benar pas. Untuk tanaman cabai keriting atau cabai yang lainnya itu minimal 40 x 40 cm. Lebih besar lebih bagus. Di tanah lebih bagus. Tapi ya kalau di tanah kena satu penyakit, yang lain juga ikut kena. Kalau ini satu polybag kena, kita bisa pindahin, yang lain aman. Jadi ada min, ada plus, ya semua juga sama. Untuk pupuk yang digunakan adalah POC kulit pisang atau POC yang terbuat dari kulit pisang. Terserah caranya bagaimana aja. Tapi kalau kalian mau bikin sesuai dengan yang saya bikin, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. POC kulit pisang ini dosisnya saya gunakan 100 ml per liter air. Ditambah asam humat yang mengandung fosfor, dosisnya 2 gram per liter air. Kocor dengan pupuk ini setiap 7 hari sekali. Kemudian jangan lupa juga memberikan kompos. Kompos ini sangat penting sekali untuk media tanam dan juga kesuburan tanaman. Kompos yang saya gunakan adalah kompos yang berbahan dasar dari kotoran kambing. Karena kotoran kambing cukup banyak mengandung kalium seperti itu ya. Untuk cara membuatnya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Kompos koyak kambing ini saya berikan 2 genggaman orang dewasa per polybagnya dan dilakukan setiap 10 hari sekali. Jangan sampai enggak ya. Untuk pupuk semprot yang saya gunakan adalah pupuk KCL ala BSM dengan dosis 16 ml per liter air
intervalnya 7 hari sekali. Untuk cara membuat KCL ala BSM, silakan cek link yang ada di deskripsi. Kemudian saya tambahkan asam amino dengan dosis 3 ml per liter air dengan interval yang sama karena dibarengin gitu ya, KCL ditambah asam amino. Untuk pestisidanya sama seperti pestisida fase vegetatif, nggak ada yang beda, dosisnya sama, kemudian juga intervalnya juga sama seperti itu. Alhamdulillah 90 hari setelah tanam, yaitu menjelang panen seperti ini nih ya. Ini udah agak merah-merah dikit. Sebenarnya ini udah lebih dari 90 hari, tapi biasanya 90 hari sudah tumbuh banyak buah hijau-hijau, masih hijau, belum ada yang merah ya. CMK atau cabai merah keriting ini dipanen pada usia 120 hari biasanya sih, tapi memang tergantung dari lingkungan, kemudian cuaca dan pupuk yang digunakan, itu mempengaruhi cepat atau lambatnya usia panen. Nah, ada beberapa tips yang ingin saya bagikan supaya tanaman kalian atau buah pada tanaman kalian ini bagus-bagus. Yang pertama adalah jangan biarkan media tanam ini kering. Pokoknya wajib dibasahi. Jangan sampai kering. Kalau sampai kering, tanaman nih buahnya bakalan keriput, atau cabai rawit juga biasanya kalau kekurangan air itu bakalan keriput nanti buahnya. Makanya harus dicukupkan airnya. Jangan kebanyakan, jangan juga kekeringan seperti itu. Jadi untuk menghindari kekeringan, ya bisa aja polybag ini kalian tutup menggunakan alang-alang. Intinya bagaimana sinar matahari itu tidak langsung menyorot ke media tanam yang ada di polybag. Kita hindari itu menggunakan apa aja? Bahan organik kan banyak tuh, ada kompos, alang-alang, atau kalau ada jerami pakai jerami. Itu bagus banget. Dan kalau musim kemarau, musim panas, itu bagusnya siram setiap pagi hari jam 5 atau jam 6 atau malam hari supaya air yang ada di dalam media tanam ini bisa bertahan lama. Ya, saya rasa itu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa share, jangan lupa like. Selamat menanam, selamat mencoba. Barakallahu fikum.